Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dwi Saipa sebagai moderator dan pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Aiza sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran fisika dengan materi gelombang longitudinal. Next, Nila. Adapun latar belakangnya yaitu gelombang longitudinal merupakan salah satu konsep dasar dalam kajian gelombang yang sangat penting untuk dipahami oleh siswa, baik secara teori maupun praktik. Pemahaman mengenai perapatan, perenggangan, arah rambat, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek yang esensial dalam pembelajaran fisika. Oleh karena itu, diperlukan instrumen evaluasi yang dapat menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Instrumen evaluasi ini dirancang untuk menilai aspek kognitif, sikap ilmiah, serta keterampilan siswa dalam menganalisis dan mengamati fenomena gelombang longitudinal. Next, Nila. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu tujuan pertama ada tes kognitif, yaitu tes kognitif itu mengukur pemahaman siswa terkait konsep dasar gelombang longitudinal melalui karakteristik, rumus cepat rambat, perbedaan dengan gelombang transversal, hingga penerapannya dalam contoh fenomena nyata. Yang kedua ada tujuan kedua itu ada lembar observasi sikap, menilai sikap ilmiah siswa selama kegiatan pembelajaran atau praktikum, misalnya kolaborasi dalam kelompok, ketelitian saat melakukan pengamatan, kedisiplinan saat mencatat data, serta tanggung jawab dalam penggunaan alat percobaan. Tujuan ketiga yaitu rubrik keterampilan. Adapun tujuannya yaitu mengukur kemampuan siswa dalam mengoperasikan alat demonstrasi, melakukan percobaan terkait gelombang, dan menyajikan hasil pengamatan serta sistematis dan akurat. Lanjut, Nil. Jenis instrumen penilaiannya itu ada 3, yaitu ada tes kognitif, lembar observasi sikap, dan rubrik keterampilan. Tes kognitif itu instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi gelombang longitudinal. Soal dirancang agar mencakup analisis konsep, aplikasi rumus, serta perbandingan fenomena gelombang. Yang lembar observasi sikap itu digunakan untuk menilai bagaimana sikap siswa selama melakukan pembelajaran dan praktikum. Penilaian mencakup kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, ketelitian, dan partisipasi aktif. Untuk yang rubrik keterampilan, memfokus pada kemampuan siswa dalam melakukan percobaan gelombang longitudinal. Misalnya menggunakan slinky merupakan percobaan bunyi atau simulasi PET. Rubrik keterampilan ini menilai keterampilan prosedural, kerapian, ketepatan, dan kemampuan menyajikan hasil. Next, Nil. Nah, yang di sini ada slide selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas isi yaitu instrumen yang dikembangkan telah disesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi gelombang longitudinal, perapatan, perenggangan, arah rambat, cepat rambat. Validitas ini memastikan bahwa soal dan indikator penilaian benar-benar sesuai dengan apa yang ingin diukur. Untuk reliabilitas yaitu menunjukkan bahwa instrumen memberikan hasil yang konsisten meskipun digunakan oleh penilaian berbeda atau digunakan dalam bentuk yang berbeda. Instrumen yang reliable memastikan hasil penilaian objektif dan stabil. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Aiza.
atau pemateri kedua. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah saya mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu tes kognitif, di mana tes kognitif ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang dalam memproses, mengingat, memperhatikan, memecahkan masalah, serta memahami dan menginterpretasi informasi. Sehingga dalam tes kognitif dirancang untuk mengukur kemampuan memahami karakter gelombang longitudinal, perbedaan dengan gelombang transversal, serta contoh fenomena dan rumus cepat lambat bunyi. Next. Di sini kami memaparkan beberapa contoh tes kognitif yang telah kami buat. Bisa diperiksa nantinya Bapak jika dibutuhkan. Kemudian, next. Rubrik penilaian, di mana merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan atau kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga di sini kami hanya memaparkan beberapa contoh rubrik penilaian yang kami buat. Next. Dalam lembar observasi sikap, menilai sikap siswa selama pembelajaran gelombang longitudinal, misalnya saat melakukan percobaan menggunakan Slinky atau aplikasi PET. Indikator ketelitian mengamati perapatan peregangan, kerjasama kelompok, tanggung jawab terhadap alat, dan kejujuran saat mencatat data. Next. Di sini juga kami memaparkan contoh lembar observasi kami yang telah kami buat. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya bahwa pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran fisika pada materi gelombang longitudinal perlu dilakukan secara menyeluruh agar penilaian benar-benar menggambarkan kemampuan siswa. Tes kognitif digunakan untuk menilai pemahaman konsep seperti perapatan, peregangan, dan arah rambat gelombang. Lembar observasi sikap menilai perilaku ilmiah siswa selama pembelajaran dan praktikum. Sedangkan rubrik keterampilan digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan percobaan serta mengajikan hasil pengamatan. Ketiga instrumen harus dirancang berdasarkan prinsip validitas dan reliabilitas agar hasil evaluasi akurat, objektif, dan sesuai tujuan pembelajaran. Baik, itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Aiza. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.